Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam kelas EKI 3G. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul yaitu Pemikiran Ekonomi Asyatibi. Di mana di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Dian Apriliani, yang kedua Khofifah Sari Hasibuan, dan yang ketiga Nadia Haryanti. Baiklah, untuk pembagian materinya, bagian A dan B akan dijelaskan oleh Nadia Haryanti, bagian C akan dijelaskan oleh Khofifah Sari Hasibuan, dan bagian D dan E akan dijelaskan oleh saya sendiri Dian Apriliani. Baik, langsung saja untuk materi A dan B akan dijelaskan oleh Nadia Haryanti. Riwayat hidup Abu Ishaq Al-Shatibi. Nama lengkap Abu Ishaq Al-Shatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa bin Muhammad Al-Hakimi Al-Gharnati Asy-Syaibani. Tanggal lahir dan tahun serta latar belakang belum banyak diketahui, akan tetapi yang lebih jelas ia lahir dari keluarga yang berasal dari kota Shatiba atau Jativa. Beliau wafat pada tanggal 8 Sa'ban 790 Hijriah 1388 Masehi. Al-Shatibi dibesarkan dan memperoleh pendidikan di ibu kota kerajaan Naqsh. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Shatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya ushul fikih. Ketertarikannya karena metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, ia membagikan potensinya dengan mengajarkan pada generasi berikutnya seperti Abu Yahya Ibnu Hasim, Abu Bakar Al-Qadi, dan Abu Abdillah Al-Bayani. B. Konsep maqasid syariah. Asy-Syatibi mengatakan bahwa syariat Islam didatangkan Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Perintah Allah, larangan, serta pilihan-pilihan kembali kepada bagian hak dan kemaslahatan umat. Sebab Allah tidak memerlukan hal seperti ini. Dengan demikian, maka maqasid al-syariah adalah Kemaslahatan menurutnya ialah segala sesuatu yang menyebabkan tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaannya dan menyebabkan manusia memperoleh tuntutan, keinginan, serta pemikiran sehingga dinikmatinya secara utuh. Maqasid al-syariah yang berintikan kemaslahatan menurutnya ada 4 macam, yaitu yang pertama tujuan pokok yang disebut dengan tujuan dasar atau tujuan asal, yang kedua tujuan pemahaman, yang ketiga tujuan penaklifan, yang keempat tujuan ketaatan terhadap tuntutan hukum. Tujuan syariah terdiri atas 3 tingkatan, yakni Syatibi membagi menjadi 3, yaitu dururiyat, hajiyat, tasiniyat. Dari hasil penelaahnya secara lebih mendalam ia menyimpulkan ketiga tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu maqasid dihururiyat merupakan dasar maqasid hajiyat dan tahsiniyat. Yang kedua, kerusakan pada maqasid duhuriyat akan membawa kerusakan pada tingkat berikutnya. Ketiga, sebaliknya bila pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat mengalami kerusakan, maka tidak ada mempengaruhi maqasid duhuriyat. Yang keempat, kerusakan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat bersifat absolut yang terkadang dapat mempengaruhi maqasid duhuriyat. Yang kelima, pemeliharaan maqasid hajiyat dan tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqasid duhuriyat secara tepat. C. Pemikiran ekonomi Asy-Syatibi.
Yang pertama, objek kepemilikan. Pada dasarnya Asy-Syatibi mengakui hak milik individu, akan tetapi menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki seorang pun. Kemudian yang kedua, pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Dengan mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Al-Farabi, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkan kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, teori kesejahteraan Al-Syatibi. Dalam pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikologis dan maupun psikis. Kemudian dalam dunia manajemen, kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologi antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian yang kedua, pemahaman kebutuhan keamanan. Kemudian yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sosial dapat diaplikasikan dalam dorongan terhadap kerjasama stabilitas kelompok. Kemudian yang keempat, pemenuhan kebutuhan akan penghargaan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan. Kemudian yang kelima, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemilihan dalam kreativitas dan tantangan pekerjaan. Selanjutnya D. Relevansi pemikiran Asy-Syatibi pada zaman saat ini. 1. Objek kepemilikan. Saat ini, sistem kepemilikan yang diterapkan oleh Asy-Syatibi sudah mulai diterapkan, yaitu pada air, tanah, gunung, dan sumber daya alam lainnya. Contohnya, saat ini tidak ada kepemilikan sungai karena sungai itu kepentingan bersama, maka pemerintah yang berhak mengelolanya. Begitu juga dengan sumber daya alam yang ada lainnya. Seseorang hanya dapat memiliki tanah pada saat ini yang menjadi tempat tinggalnya saja atau tempat usaha mereka. Untuk memiliki tanah yang lain, maka butuh pengorbanan, yaitu dengan membelinya. 2. Pajak. Saat ini, pemungutan pajak di Indonesia sudah mulai melihat dari sudut pandang yang berdasarkan kepentingan umum. Misalnya, pemungutan pajak pada kendaraan roda 2 atau roda 4 dilihat dari berdasarkan pembuatannya. Dan pada pekerja pun sudah dilihat berdasarkan pekerjaan dan besar gaji yang didapat mereka di kantor masing-masing. Pemungutan pajak saat ini dilakukan 1 tahun sekali. E. Hubungan antara maqasid syariah dengan ekonomi Islam. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yaitu dunia dan akhirat. Hal ini berarti semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi Islam harus mampu menjadi solusi terhadap problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah bahwa untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, maka tidak bisa lepas teori maqasid yang telah dijelaskan sebelumnya.
Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada, namun tetap dalam bingkai maqasid syariah. Ini karena maqasid syariah sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak atau hukum Allah dengan aspirasi yang manusiawi. Syatibi sendiri mengatakan bahwa maqasid syariah merupakan usulnya usul. Ini berarti menyusun usul fikih sebagai sebuah metodologi. Tidak dapat lepas dari maqasid syariah. Hal ini menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariah atau hukum. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.